Lalu Tobatlah kau. maksud saya gini loh, kalian Izin seakan-akan Akang beriman. moderatori dulu ya, izin sholat Akang, lanjut. Maksud saya gini loh, kalian seakan-akan beriman, ya kan? Cuman iman kalian itu tipis kalau tidak bahas Tuhan Yesus gitu loh. Kenapa harus bahas Tuhan Yesus? Kalian dakwakan aja iman kalian. Apa harus bahas Tuhan Yesus? Saya jawab. Saya jawab ya. Silakan jawab Juma. Oke, jadi gini Bu. Kami menerima Al-Quran. Al-Quran kami itu menjelaskan nabi-nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Di penghujung pengutusan Nabi kepada Bani Israel, kami beriman ada sosok yang kemudian mengajarkan kembali kepada hukum Taurat yang kami imani sebagai sebutan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa datang mengajak Bani Israel yang membangkang kepada hukum Tuhan untuk kembali kepada hukum Tuhan, bukannya mereka kemudian itu taat, melainkan justru semakin zalim. Nabi yang datang kepada mereka justru dilantiknya menjadi Tuhan. Inilah agama kalian. Nabi yang datang kepada Bani Israel kemudian dilantik menjadi Tuhan dan dijual kepada Roma Yunani. Lahirlah agama Kristen. Selidik punya selidik, ternyata yang merubah firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu secara konsep namanya Paulus. Dan itu diuraikan, dijelaskan, disampaikan juga di dalam kitabmu sendiri. Seperti yang diterangkan tadi, Paulus adalah penyakit sampar yang menyesatkan semua orang dunia beradab. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kemudian Yesus sendiri mengajarkan dirinya di dalam kitabmu bahwa dia itu utusan Tuhan. Dia harus dikenal sebagai utusan tok, bukan dikenal sebagai Tuhan. Sedangkan agamamu mengajarkan bahwa Tuhannya Bani Israel itu berubah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia yang mati dibunuh oleh tentara Romawi. Kalau itu Anda bungkus sendiri, Anda telan sendiri, tak ada masalah. Tak ada masalah. Toh orang Yahudi dalam hal ini praktisi Taurat tidak keberatan terjemahan kitabnya kalian obok-obok. Karena cuma terjemahan, bukan firman Tuhan. Nah, yang menjadi masalah ketika agama kalian dibawa oleh penjajah barat masuk ke Nusantara ini, terjemahannya mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran. Itulah yang menyebabkan kami menjelaskan yang benar agar orang Indonesia yang tidak memahami tentang Bible itu bisa tahu bahwa ternyata Bible itu bukan firman Tuhan, tetapi hanya perkataan manusia yang mengatasnamakan Tuhannya Yahudi dan mengatasnamakan Tuhannya umat Islam. Itu aja. Apa aja tuh bahasa yang diserap oleh mereka? Jadi itu alasan kau Juma. Misalnya kata Allah. Kata Allah, akhi, di dalam 1 Korintus 1 nomor 25 mereka menyebutkan sebab kebodohan Allah. Allah disebut bodoh. Kemudian di dalam Markus 1 nomor 1 Yesus disebut sebagai anak Allah. Kemudian Kolose 2 nomor 9 ya, Yesus tubuhnya semuanya disebut sebagai ilahi. Kemudian Kolose Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah itu tidak mempertahankan kodratnya sebagai pencipta, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan mati dibunuh manusia di atas pohon. Penistaan itu. Jadi itu alasan kalian. Itu penistaan. Ya, itu alasan saya. Nggak ada urusan saya dengan agamamu yang dari barat itu. Mau menyembah celana dalam, mau jemaah sendal, nggak ada urusan dengan kami. Lakum dinukum waliyadin. Tapi masalahnya, agamamu telah mencoreng agama kami dengan mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam Bible dan mendudukkannya pada tempat yang tidak semestinya. Itu urusan saya. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Silakan. Anggaplah omongan kau benar. Kami mengambil apa bahasanya translator dari Indonesia, ya kan, bahasa Indonesia. Cuman masalahnya bukan bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia. Allah bukan bahasa Indonesia. Alkitab bukan bahasa Indonesia. Rasul bukan bahasa Indonesia. Iman bukan bahasa Indonesia. Soleh bukan bahasa Indonesia. Khotbah bukan bahasa Indonesia. Pahami itu. Pidato bahasa Indonesia. Khotbah itu bahasa Quran. Paham?
Iman itu bahasa Quran, percaya bahasa Indonesia, utusan bahasa Indonesia, dewa bahasa Indonesia, buku-buku bahasa Indonesia. Kenapa harus masuk ke ranah Islam? Yesus di zaman dia. Makanya kau gantian dengarkan. Kau yang cuma ngoceh doang. Bahasa itu udah ada sebelum kalian lahir itu udah ada, itu zaman Tuhan Yesus sudah ada bahasa itu. Jadi jangan bilang itu bahasa satu agama, tidak. Itu bahasa seluruh dunia pada saat itu. Zaman sekarang bahasa Inggris, bahasa internasional zaman itu. Ya gue bilang bahasa agama kalian, salah lah kalian itu. Dan pertanyaan lagi, siapa yang inilah kalau pencuri itu terlalu menikmati hasil curian, seenaknya ngomong kayak gitu loh. Hasil curian dinikmati ya gitu. Kalau soal translator yang ada di Indonesia itu, kalau kamu mau tahu, siapa yang buat itu? Sekarang kutanya samamu dulu. Yang bikin itu. Kutanya samamu dulu. Dengarkan. Tuhanmu itu namanya siapa sembahanmu? Sembahanmu namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris Jesus Christ. Yunani dalam itu. bahasa Korea Jongsong Seng, tak tahu aku apa. Pokok ada lagi. Beda-beda. Oke, Yesus nama Tuhanmu. Coba kamu tunjukkan kepada saya asal muasal kata Allah muncul di Bible. Kau tanyalah si Soekarno, kenapa bisa kata Allah muncul di sini? Aku juga tidak terima itu. Biar kau tahu, aku tidak terima itu. Kenapa bisa muncul di sini? Kau tanya pendiri bangsa ini. Baik. Bangsa ini. Kamu tidak terima. Oke, baik. Kamu tidak terima. Oke. Dan kata saya itu catat. digunakan Saya adalah catat. izin dari kaum Saya kalian. catat. Kamu Kenapa? tidak terima. Oke. Mau. Menurutmu, Karena kalian mau menganggap, Tuhan kita kata itu sama. Allah Tidak di dalam sama Bible sekali. itu salah atau betul? Kalau saya pribadi bisa merubah itu salah itu. Salah, bagus. Kami tidak Sebuah kenal kitab. mengenal Allah, Elohim. Dengar. Sebuah kitab yang mengalami kesalahan, apakah pantas disebut kitab suci? Tunggu, ini istri saya merepet ini. Apa? Sebuah kitab yang mengalami Ulang-ulang. sebuah kitab yang ada kesalahan di dalamnya, apakah masih pantas disebut kitab suci? Kenapa tadi? Ulangi. Sebuah kitab yang terdapat kesalahan di dalamnya, apakah masih layak disebut kitab suci? Soal translator banyak yang bisa saling begini. Dan juga banyak. Cuman firman Tuhan itu tidak pernah salah, kawan. Itu berbeda. Sebuah kitab yang terdapat kesalahan di dalamnya, apakah masih layak disebut kitab suci? Kalau kesalahannya tidaklah, kecuali merubah firman Tuhan. Juga tidak merubah firman Tuhan. Tidak merubah firman Tuhan. Pada Tuhan. Tidak merubah firman Tuhan. Tapi kalian tidak terima. Oke. Anda mengatakan tidak merubah firman Tuhan. Sebenarnya nggak terima. Kenapa Anda tidak terima? Harusnya bahasa dari sono lah, istilahnya kan itu kata Allah itu kan bahasa untuk menyebutkan sang pencipta. Berarti sang pencipta kita zaman dulu orang Abraham menyebut Elohim atau El Shaddai, ya udah pakai itu aja. Kenapa harus merubah pakai bahasa Allah? Kenapa? Jangan kau bawa Elohim, Nggak usah kau bawa Elohim terlalu jauh. Karena itu bukan Tuhanmu. Memang itunya bahasanya zaman dulu. Bukan Tuhanmu itu Theos. Jangan kau bawa Tuhan orang Yahudi. Jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, karena Tuhanmu itu, sembahanmu itu dewa. Jangan kau bawa, oke? Nah sekarang kalau Anda sudah menyadari bahwa ternyata di dalam Bible itu terdapat kesalahan, apakah ada firman Tuhan bisa mengalami kesalahan? Kalau merubah makna itu baru salah. Ini tidak merubah makna, kawan. Itu aja kau harus pahami. Makanya kau belajar dulu. Merubah makna. Jadi menurutmu firman Tuhan itu, makanya Juma biar kau tahu kenapa. Jadi menurutmu firman Tuhan itu bisa diperbaiki gitu. Jadi firman Tuhan itu bisa dikritisin gitu. Menurutmu firman Tuhan itu bisa dikoreksi. Makanya kau dengar dulu, kawan. Dari zaman Soekarno kemarin sampai sekarang baru sekarang diganti. Karena kenapa? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia?
Paham? Berbeda Saya itu. ulang lagi. Saya ulang lagi. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Tidak ada tugas manusia mengkoreksi, mengilhaminya. Terus kenapa Bibelmu bisa dikoreksi? Apakah karena dia firman Tuhan atau dia perkataan manusia? Dikoreksi gimana? Bibel itu banyak ada sejarah, ada perkataan para Saya ulang nabi, lagi, ada saya ulang perkataan lagi, Tuhan. saya ulang lagi. Makanya kau pahami. Firman Tuhan tidak bisa Yap. dikoreksi, tidak bisa direvisi. Bibelmu, apakah bisa direvisi? Mana bisa ada pintar-pintarmu. Bibelmu apakah bisa direvisi? Tidak bisa, kalau ditranslate bisa ke bahasa sekarang. Kutanya samamu, saya ulang. Bisa. Bibelmu bisa direvisi? Ditranslate bisa. Saya ulang lagi, apakah Bibelmu bisa direvisi? Ditranslate bisa. Ya, ini kan sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Setelah dia bahasa Indonesia, apakah bisa direvisi? Apa? Sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, kitabmu yang bahasa Indonesia itu, apakah bisa direvisi? Mengganti kata Allah bisa lah, kenapa enggak? Sedangkan Yesus Oke. Kristus saja bisa diganti. Oke, berarti Kenaikan bisa. Isa Al-Masih, sekarang Oke, kenaikan berarti Yesus bisa. Kristus. Berarti bisa kan? Nah, sedangkan pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak bisa kawan. Kalau firman Tidak Tuhan, bisa. salah kau. Kalau begitu, apakah kitabnya orang Kristen di Indonesia ini firman Tuhan? Alkitab itu terdiri dari sejarah, dari Saya cerita. ulang lagi. Apakah Firman kitabmu Tuhan. itu firman Tuhan? Oh, sudah saya jelaskan, makanya pahami kawan. Apakah kitab saudara, dengarkan. Firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Kitabnya orang Kristen di Indonesia bisa direvisi, bisa dikoreksi. Betul? Apa yang kau bilang? Belum saya jelaskan tadi. Kitabmu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Berarti kitabmu sama dengan bukan firman Tuhan. Dah, selesai. Itu kan tanggapanmu. Loh, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan Nah, gini tidak lah boleh. Cuma, gini lah cuma. Nah, sedangkan kitabmu bisa direvisi, bisa dikoreksi, berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Dengarlah dulu kau. Iman kita ini berbeda-beda ya kan. Iman kau berbeda, imanku berbeda. Kenapa kita harus saling menghargai? Pertama itu karena kita sama-sama manusia. Kedua karena kita satu naungan di bendera Indonesia. Itunya. Jadi Makanya kita karena harus kita saling menghargai. adalah satu, Maka dari itu, maka saya kau bebas sarankan mencuri. kepada kau Zuma dan orang-orang kayak kalian, ya kan? Kalau Jadi kalian karena memang kita mau merasa, tidak ada, karena kamu tidak merasa ada, kita tidak ada. ini satu, maka kau bebas mencuri isi Al-Quran gitu. Hah? Karena kau merasa kita ini satu bangsa lo, satu nusa lo, satu bahasa lo, maka izinkan kami mencuri isi Quran. Gitu. Kau sebut aja kitabmu sekarang. Di dalam Al-Quran Yohanes bab 5 ayat 3. Kau sebut aja kayak gitu. Di dalam Al-Quran Matius bab 7 nomor 5. Kau sebut aja kayak gitu biar kau puas mencuri. Biar ambil semua itu istilah Al-Quran. Ambil. Kalau perlu gerejamu kau ganti namanya. Ini adalah gereja Yohanes. Enggak, kau ganti aja Masjid Yohanes, Masjid Pantekosta. Kau apa? Pakai sepuasmu aja supaya kau bisa mendapatkan banyak jemaat. Kau jalankan semua aksi-aksi tipu-tipumu itu. Kau jalankan. Kau sebut saja kitabmu. Nanti kau cetak 2025 telah terbit Al-Quran Markus, telah terbit Al-Quran Matius, telah terbit Al-Quran Galatia. Kau puaskan dirimu. Kau puaskan biar kau bisa bawa banyak orang masuk ke neraka bersamamu. Karena iblis itu cara kerjanya, cara menyesatkan iblis itu adalah suka kamuflase, suka yang palsu-palsu, suka menipu, suka mengelabui, Makanya suka dikatakan nabi berdusta, suka kelicikan. Itu yang disebut iblis. Sedangkan Anda sudah mengakui bahwa kitabmu bukan Al-Quran, tapi kenapa namanya Alkitab? Tuhanmu bukan Tuhannya umat Islam, tapi kenapa kau sembah juga Allah? Nabi Muhammad bukan Rasulmu, tapi kenapa kau ambil kata Rasul untuk Paulus? Jadi kau gunakan semua yang kau tolak, kau gunakan semua yang kau ingkari untuk semata-mata menyesatkan umat Islam. Yang suka berpalsu ria itu hanya iblis. Iblis datang ke Nabi Adam, berpura-pura menjadi
Bos, kalau Zuma, Makhluk yang baik Zuma mengajarkan tidak Adam berbohong. sesuatu yang Zuma, baik kasihan tapi orang-orang. palsu. Iblis datang menyesatkan Nabi Ayub. Iblis Maksudnya datang damai. menyesatkan kemudian para nabi berpalsu ria. Oke? Damai, kau Semua beristilah bahasa pekerjaan Alkitab. iblis itu hanya berpalsu ria, memperlihatkan yang palsu seakan-akan asli. Nah, kitabmu bagaimana? Sampulnya disebut Alkitab. Sembahannya disebut Allah. Coba, apa enggak sengklek agama yang kayak gitu? Tidak beriman kepada Allah, tapi menyebut Allah. Tidak beriman kepada Al-Quran, tapi menyebut Alkitab. Iblis itu suka begitu. Pasang perangkap untuk menjaring orang masuk neraka. Kenapa agamamu tidak menggunakan jati dirinya sendiri? Kenapa? Kenapa enggak pakai aslinya saja kitabmu? Septuaginta, kenapa? Dan saya tahu kenapa kemudian orang Kristen tidak mau mengembalikan perjanjian lama ke dalam bahasa Ibrani. Karena kapan kitabnya orang Kristen dikembalikan ke bahasa aslinya Ibrani, maka ketahuan bahwa itu adalah hasil nyolong dari Yahudi. Saya tahu kenapa orang Kristen tidak mau menggunakan bahasa aslinya perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Karena saya tahu kalau Kristen menggunakan bahasa asli Yunani dalam perjanjian baru, maka identitas keyahudian dan identitas keislaman hilang sama sekali. Yang muncul hanya pengajaran pagan Roma Yunani. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Makanya kamu harus memaksakan dirimu, kitabmu itu harus bahasa Indonesia dan diusahakan sebisa mungkin ke Islam-Islaman. Itulah agamamu. Masuk ke tanah Bali, Tuhanmu yang adalah Theos, kau rubah menjadi, begitu kali agamamu. Kemana dia pergi, di situ dia mengganti warna. Kemana dia pergi, di situ dia merubah diri. Apa bisa agamamu kayak gitu? Hah? Bukankah konsili-konsili pernah terjadi? Banyak konsili, banyak muktamar. Theotokos berubah menjadi manusia biasa. Pelantikan demi pelantikan. Kenapa bisa kayak begitu agamamu? Meninggalkan hasil pelantikannya, merubah diri. Seperti yang diamanatkan Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku mengaku sebagai orang Yunani supaya aku banyak memenangkan orang Yunani. Kepada orang yang penganut Taurat, aku seakan-akan menganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat, supaya saya kemudian memenangkan banyak penganut Taurat. Lah enggak, itu dalil dalam kitabmu, Bung. Itu dalil. Coba kau baca 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang yang menganut agama penganut Taurat, saya berlaku seperti seakan-akan aku ini taat Taurat, meskipun aku ini tidak taat Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang taat kepada Taurat. Filipi 3 nomor 18. Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, maupun dengan maksud yang jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang ada tata cara yang kalian lakukan sebagai teladan dari Paulus. Yesus baik diberitakan dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, atau dengan maksud jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Memang begitu agamamu. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu amanat di agamamu. Itu perintah di agamamu. Memang kamu itu wajib untuk kemudian merubah warna sebagaimana kemana kamu pergi. Kalau ke orang Yahudi, kamu nyembah Hasem. Kalau ke Islam, kau nyembah Allah. Kalau kau ke Hindu, ke Bali, kau nyembah Sang Hyang Widi. Apa ini? Agama apa ini? Agama apa agamamu ini? Dari mana agamamu ini? Dan siapa Nabi yang mengajarkan seperti itu? Nabi apa yang mengajarkan kalian kayak gitu? Coba. Nabi Musa, kaumnya, umatnya sampai hari ini mempertahankan kitab mereka dalam bahasa Ibrani, bahasa suci. Nabi Muhammad, umatnya mempertahankan bahasa suci, yaitu bahasa Quran, bahasa Arab. Agama siapa? Nabi mana yang mendirikan agamamu dengan kitab bahasa Yunani itu? Kenapa kalian tidak pertahankan bahasa Yunani? Siapa nama nabimu? Hei, yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi dalam bahasa Yunani itu siapa? Kalau di kami Nabi Musa bahasa Ibrani, Nabi Muhammad bahasa Arab. Nah, yang menerima firman bahasa Yunani dari Tuhan itu siapa?
Nabi siapa namanya? Nabi Luga. Siapa nama damimu yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Siapa? Woi, Pos kau topuk cuma. laut. Hah? Siapa nama nabi yang bahasa Alkitab? Siap, tuh Alkitab lagi kan? Lebih fasih mulutmu mengucapkan kata Alkitab daripada biblos. Kau tinggalkan kitabmu sendiri, nyebut namanya kitabnya umat Islam. Yang disebut Alkitab itu ada 4. Yang pertama Torah, yang kedua Mazmur atau Zabur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Biblos, surah-surah Paulus itu bukan Alkitab, tapi Tabiblos, Tabiblia. Kenapa sih? Hei, agamamu gitu kali. Hei, kenapa agamamu kayak gitu kali? Hei, kenapa agamamu gitu Udah kali? banyak kau hasilkan duit memang udahlah. Hei, agamamu kenapa gitu kali? Tuhan, kau palsukan. Kita jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen tiba-tiba muncul. Tan, 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 tan. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus anak Maria. Kenapa kok bikin ilah baru? Tidak cukup itu Tuhannya Bani Israel membuktikan ketuhanannya. Laut terbelah, bla 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 bla. Nggak cukup itu. Bukti keberadaan Tuhan pencipta. Nggak cukup. Sampai kau harus menciptakan manusia, Tuhan menjadi manusia juga. Hah? Nggak puas. Nggak puas dengan Tuhan yang sudah menciptakan alam begini sempurna. Sampai-sampai kau masih kekurangan Tuhan. Pakai Tuhan cadangan dari bentuk manusia. Ada lagi Tuhan cadangan berbentuk burung merpati. Nggak puas kalian. Dengan satu Tuhan kalian nggak puas. Iya. Karena perintah Tuhan Nggak cukup. mengampuni orang yang salah kepada kita. Tidak cukupkah dengan Tuhannya Abraham saja? Tidakkah cukup dengan Tuhannya Abraham saja kita sembah? Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi itu apa nggak cukup? Kenapa kamu harus menjadikan anak orang jadi Tuhan juga? Hei, burung merpati pun kau bawa-bawa jadi Tuhan. Kalian ini kenapa sih? Tuhan sudah memberikan bukti alam semesta ini, bukti keberadaan Tuhan. Bukan cuma segitu, Tuhan yang maha suci mengutus para nabi-nabinya. Ada Nabi Abraham, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, Salomo. Terus nggak cukup itu rupanya. Kalau begitu ngapain kau batasi Tuhanmu 3? Di dalam Wahyu 5 nomor 6 ada 7 Tuhannya Kristen yang diutus ke bumi. Lu mau apa? Wahyu 5 nomor 7. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh Tuhan Kristen yang diutus ke bumi. Bertanduk 7, bermata 7. Sebenarnya kalau kau memang Nggak puas-puas kalian itu, nggak puas. Bayangkan ya, pencipta langit dan bumi turun ke atas muka bumi misalnya nih, kalaupun Anda memaksakan ajaran pagan Tuhan harus turun ke bumi, ya turunlah dia sebagai pahlawan, memimpin peperangan, menghancurkan kemusyrikan, menghancurkan kemudian kemaksiatan. Iya kan? Tuhan turun dengan kegagahannya yang maha perkasa, memimpin perang, mengamankan dunia, memimpin kemudian orang-orang yang perjuangkan kebenaran. Itu kalau Tuhan mau jadi pagan, menjadi manusia, Tuhan itu harus begitu harusnya. Kalau kau pingin kali, kalau kau pingin kali Tuhan itu turun jadi manusia, harusnya dia jadi hebat. Yang mau jagoan malah mati dipantek sama orang Roma. Kenapa kayak gini kali kau punya agama? Hah? untuk dosa kau, kampret. Saya tidak ada urusan sebenarnya dengan Tuhanmu, nggak ada urusan dengan sembahanmu, nggak ada. Tapi ketika kau nyenggol-nyenggol Tuhan kami umat Islam, kami juga harus bicara dong bahwa Allah kami tidak mungkin seperti yang kau imani. Paham? Paham ya? Saudara Tobing ya? Nah, jadi kau pelajari itu Keluaran 23, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Terus kenapa Kristen membentuk Tuhan baru dari yang keluar dari rahimnya manusia? Silakan. Capek kau cuma minum, jangan minum, harus Enggak, menggebu-gebu itu kalau menyembah Tuhan. selesaikan tugasmu. Selesaikan tugasmu. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kenapa Kristen nongol kemudian membuat Tuhan baru dalam bentuk manusia dan burung merpati? Itu selesaikan itu.
untuk menebus dosamu, cuma dosamu itu tak ada Hei, ampunannya, makanya ya, hei, tidak usah lihat, Tuhan, kasihan kalau Tuhan mengatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, lembu, sapi, kambing. Tuh, ada Tuhan mengatakan hendaklah kalian persembahkan anak orang. itu sudah Ada. dilakukan zaman dahulu, tapi manusia masih bebal. Enggak ada. Makanya Tuhan Menurut Yesus kitabmu, untuk menyelamatkan menurut kalian. kitabmu, Hanya Dia yang Yohanes berarti 11, dalam nama Yohanes Dia, 11 Yesus nomor 45 Kristus. sampai nomor Tidak ada di 50. kolong langit bumi 5, manapun nama menurut yang kitabmu, diberkatikan Yesus Kristus. orang-orang Yahudi Dan Dia menyerahkan yang bilang Yesus kebenaran dan hidup. untuk disalib bukan karena dosa, tetapi menyerahkan Yesus untuk disalib karena orang-orang Yahudi pada saat itu takut bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh orang Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 56. Untuk itulah Yesus mati agar kita bisa Makanya tidak diambil di bangsa kita. kami Kristen. Yesus harus mati Kalau kami- agar bangsa kalau kami kita terus disalib. tidak dirampas oleh Disalib itu tidak ya. Romawi. Tuh. Maka Hei, berhadapan hei, dengan orang-orang kayak kami. hei, Yesus Cuman ya, harus kami kita ampuni serahkan orang-orang kayak kami. supaya orang-orang Roma tidak Iya, datang kami merampas tidak tempat mengampuni. suci kita Bisa kacau kita. dan Bisa merampas bangsa kita. Hei, ahli Taurat berkumpul, orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, ya. Siapa lagi? Imam-imam kepala berkumpul, mereka mengampuni rapat. kalian semua. Jangan Mereka terus. rapat. Hasil rapatnya adalah Yesus harus, mereka bersepakat membunuh Yesus. Tak ada dosa waris, tak ada. Karena ketakutan mereka bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka dia bersepakat kita bunuh Yesus. Kalau kita tidak bunuh Yesus, bahaya ini. Karena semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau ini kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Mulai hari itu, imam kepala bernama Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa Indonesia. Baca Bible, itu kisahnya tuh ada di situ. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 55 atau 56. Paham? Nah, makanya Gubernur Pilatus berkata dalam Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus. Aki, bagaimana tuh ayatnya ayatnya di dalam PB bilang lebih baik satu orang mati, gimana itu? Yohanes 11 nomor Gimana 45. Yohanes 11 coba kita baca. Jadi saya baca, saya ulas ya, supaya teman-teman juga bisa paham lebih. 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Mereka percaya kepada Yesus, tetapi ada yang pergi kemudian kepada orang-orang Farisi, melapor, menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah diperbuat oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini telah membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas, sebagai imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Itu Berarti nubuatannya itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru ternyata. ya, bukan di dalam Perjanjian Lama. Oh, pantes. Oh, baru tahu tuh saya. Terus hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari situ ke daerah
dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah. Orang-orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata kepada orang lain, "Bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus ini juga akan hadir di pesta ini?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana keberadaan Yesus itu berada agar memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Jadi jangan kau cari-cari nubuat di kitabnya orang Yahudi tentang mati, nebus dosa. Jangan kau bawa-bawa Yesaya 53, jangan. Jangan kau bawa-bawa Yesaya 9, jangan. Kau memalukan. Ada nubuat di kitabmu sendiri. Harusnya, makanya harusnya ada kitab siapa tadi? Kayafas 5 ayat 1 gitu. Aduh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Bang? Alhamdulillah. Kita siap, Bang. Oh, dari Siak. Sekte Siak. Lanjut, Ay. Dilanjut, lanjut. Yang tadi disebut ngeri. Iya, sama seperti kita. Bagaimana kita mau wudhu? Bagaimana kita daripada kitab tanah? Bagaimana cara mereka beribadah, prosesi ibadah itu diatur di situ. Di dalam Nanti tanggal 5 baru cukur rambut. Cukur